Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahul ladzina kafaru taniyasnaini idhuma fil ghori idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana wa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudi lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim adnabtuhu amdan aw khata'an sirran aw alaniyatan shahiran aw kabiran innaka anta ghafarul dzunub sattarul uyubi kasyaful kurubi wa atubu ilaih minal dzambil ladzi a'lamu bihi wa minal dzambil ladzi la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarram, para alim, para ulama, warasatul anbiya, para sepuh, bini sepuh. Al-Mukarram, Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thariqah Siddiqiyah, sang guru besar Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba Qaddasallahu sirah, yang kami taati Ibu Nyai Sofatul Ummah, penasihat Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah, ugi Ketua Umum Organisasi Hilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah, juga sebagai Ketua Tarbiyah Hifdzul Hulam wal Banat Pusat Losari Pelosok Jombang. Al-Mukarram, beliau Bapak Tasrihul Adib Aziz, Ketua Forum Khalifatus Siddiqiyah Indonesia. Al-Mukarram, Bapak Maulana Muhammad Subhi Al-Jalsani, pimpinan Wali Talqin Thariqat Siddiqiyah Indonesia, sekaligus sebagai Ketua Umum Organisasi Pemuda-Pemudi Thariqat Siddiqiyah Indonesia.
Yang kami hormati segenap pengurus dan anggota semua organisasi yang ada di lingkungan Thariqat Siddiqiyah. Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya monggo kita tasbih syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita semua, kepada Bapak Ibu. Salah satu dari nikmat Allah pada saat ini, Bapak Ibu semua masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat kesehatan, sehingga saged kempal wonten ing majelis ini di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara S3, yaitu santun silaturahmi, santun dan sedekah. Ingkang nomor kali monggo kita tansah syukur dumateng ngarsanipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa ajaran agama Islam kaki gayuh keselamatan hidup di dunia wal akhirah. Juga beliau Rasulullah adalah wasilatul uzma. Beliau Rasulullah juga rahmatan lil alamin. Yang nomor 3, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada beliau Mursyid Thariqat Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba Qaddasallahu sirrahu. Ingkang sampun bimbing rohani kula lan panjenengan sedaya melalui ajaran Thariqat Siddiqiyah. Mudah-mudahan kita ini termasuk murid-murid Thariqat Siddiqiyah yang benar-benar taat, sami'na wa ata'na. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam kesempatan malam hari ini perlu kami sampaikan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat nomor 15, ayat nomor 16. Ingkang kumelipun mekaten. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulus salam. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu seorang manusia dari Allah, nur dan kitab yang terang. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulus salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya
ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Maksud kalimat nurun dalam ayat nomor 15 ialah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kalimat kitabun mubin juga nur, sebagaimana diterangkan dalam surat An-Nisa ayat nomor 173. Wa anzalna ilaikum nuron, dan kami turunkan kepadamu nur. Dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nur Al-Quran itu, Allah Ta'ala menunjukkan manusia ke jalan keselamatan yang di dalam ayat nomor 16 disebut subulus salam. Kalimat subul jamaknya kalimat as-sabilu. Jadi kalau as-sabilu artinya satu jalan, kalau as-subulu artinya jalan banyak. Dapatlah difahami bahwa jalan menuju as-salam itu bukan satu, akan tetapi banyak. Di dalam kitab Al-Mufradat Al-Fadhil Quran halaman 228, karangannya Abdul Qasim Al-Husain bin Muhammad bin Mufaddal yang terkenal Rawibul Asfahani, disebutkan as-sabilut thoriqu, sabil itu ialah thoriq, as-sabilut thoriqu, sabil itu ialah thoriq. Dan kalimat thoriq itu kemudian menjadi kalimat thoriqotu, oleh karena jalan at-thoriqotu menuju keselamatan as-salamu itu banyak, maka wajar kalau thoriqot itu banyak tersebar di dunia. Seperti contoh thoriqot yang tersebar di seluruh dunia, misalnya yang ada di benua Eropa. Negara-negara di benua Eropa kurang lebih ada 40 negara. Akan tetapi hanya satu negara lah yang ditempati pusat pengembangan thoriqot, yaitu negara Yunani. Ibu kotanya Athena. Ada nama thoriqot yang berpusat di negeri Yunani itu ialah thoriqot Ikhtisasiyah. Thoriqot Ikhtisasiyah. Nama pusat pengembangannya ini di kota Al-Nasif. Pengembangannya di kota Al-Nasif.
Nama pendiri pengembangnya Samsudin. Kemudian berikutnya Torekot Niaziyah, pusat pengembangannya di kota Limnus. Nama pendiri pengembangnya Muhammad Niyaz. Ini yang ada di benua Eropa. Jadi yang ada di benua Eropa ada dua torekot. Satu torekot Ihtisasiyah, nomor dua torekot Niyaziyah. Kemudian torekot yang ada di benua Afrika, negara-negara yang ada di benua Afrika kurang lebih ada 51 negara. Akan tetapi ada 4 negara yang menjadi pusat pengembangan torekot. Ini satu di negara Mesir. Nama ibu kotanya Kairo. Di kota Kairo itulah pusat pengembangannya torekot Gulsaniyah. Nama pendiri pengembangnya Ibrahim Gulsani. Ini yang ada di negara Mesir. Kemudian nomor dua yang ada di negara Aljazair, ibu kotanya Alzir. Adapun nama kota-kota yang menjadi pusat pengembangan torekot itu, satu kota Al-Mustaghrib. Jadi pusat pengembangannya di kota Al-Mustaghrib. Nama torekotnya torekot Alawiyah. Jadi nama torekotnya torekot Alawiyah. Nama pendiri pengembangnya Abu Abbas Ahmad bin Mustafa Al-Alawi. Ini yang ada di kota Al-Mustaghrib. Kemudian nomor dua yang ada di kota Konstantina. Nama torekotnya torekot Amariyah. Torekot Amariyah. Nama pendiri pengembangnya namanya Amar Musyik. Kemudian yang nomor tiga, torekot yang ada di negeri Libya. Jadi di negeri Libya ini juga ada torekot. Di ibu kota Tripoli, nama kota pusat torekotnya Tripoli. Nama torekotnya torekot Sanusiyah. Nama pendiri pengembangnya Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi.
Ini yang ada di negeri Libya. Jadi di sana ada Torekot Sanusiyah. Kemudian nomor 4 yang ada di negeri Maroko. Nama ibu kotanya Rabat. Nama kota pusat pengembangan Torekot ini di kota Fes. Nama Torekotnya Torekot Tijaniyah. Jadi nama Torekotnya adalah Torekot Tijaniyah. Siapa pendirinya? Pengembangnya, yaitu pengembangnya Abu Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Kemudian di beberapa benua Asia juga ada torekot-torekot. Di benua Asia, negara-negara di benua Asia itu kurang lebih ada 51 negara. Akan tetapi dari 51 negara di benua Asia itu ada 8 negara yang menjadi pusat pengembangan torekot-torekot. 1 negara Turki, 2 negara Irak, 3 negara Iran, 4 negara Saudi Arabia, 5 negara Suriah, 6 negara India, 7 negara Pakistan, 8 negara Republik Indonesia. Ini negara-negara yang ada di benua Asia. Di situ juga banyak torekot-torekot yang berkembang. 1 negara Turki, nama ibu kotanya Ankara. Di negara Turki itu ada beberapa torekot. Misalnya 1 torekot Malawiyah, 2 torekot Amsananiyah, 3 torekot Askiyah, 4 torekot Asrofiyah, 5 torekot Bintashi, 6 torekot Bahaiyah, 7 torekot Bahromiyah, 6 torekot Jalwatiyah, 9 torekot Jamaliyah, 10 torekot Muradiyah. 11 torekot Naqsabandiyah, 12 torekot Nurodiyah, 13 torekot Sunbuliyah, 14 torekot Kholwatiyah, 15 torekot Amiyah. Jadi nomor 15 torekotu Amiyah.
Ini torekot yang berkembang di negara Turki. Torekot Malamiyah ini pusat pengembangannya di kota Anatolia. Nama pendiri pengembangnya Syekh Jalaluddin Rumi. Kemudian torekot Amsananiyah ini pusat pengembangannya di kota Istanbul. Nama pendiri, nama pengembangnya Syekh Amsanan. Kemudian torekot Askiyah ini pusat pengembangnya di kota Istanbul. Nama pendiri pengembangnya Hasanuddin. Torekot Asrofiyah pusat pengembangnya di kota Cinas. Pusat pengembangnya di kota Cinartila. Nama pendiri pengembangnya Asrof Rumi. Kemudian nomor 5 torekot Bintashi, pusat pengembangnya di kota Kirshir. Nama pendiri pengembangnya Bintashifil. Kemudian yang nomor 6 torekot Bahaniyah, pusat pengembangnya di kota Ardianopel. Siapa pendirinya? Pendiri dan pengembangnya Abdul Ghani. Kemudian nomor 7 torekot Bahromiyah, pusat pengembangannya di kota Ankara. Kemudian nama pendiri dan nama pengembangnya Haji Bahromi. Nomor 8 torekot Jalwatiyah, pusat pengembangannya di kota Borosa. Nama pendiri pengembangnya Kir Al-Tadi. Kemudian nomor 9 torekot Jamaliyah, pusat pengembangnya di kota Istanbul. Nama pendiri pengembangnya Jamaluddin. Torekot Muradiyah yang nomor 10 torekot Muradiyah, pusat pengembangnya di kota Istanbul. Nama pendiri pengembangnya Murad Syami. Jadi nama pengembangnya Murad Syami. Kemudian yang nomor 11 torekot Naqsyabandiyah. Torekot Naqsyabandiyah, pusat pengembangannya di kota Kisri Arifan. Nama pendiri pengembangnya Muhammad bin Muhammad Uwaisi. Kemudian nomor 12 torekot Nuroddiyaniyah. Torekot Nuroddiyaniyah, pusat pengembangannya di kota Istanbul. Nama pendiri pengembangnya Nuruddin. Nomor 13 torekot Sumbuliyah,
Pusat pengembangannya di kota Istanbul. Jadi pusat pengembangnya di kota Istanbul. Nama pendiri pengembangnya Sunbul Yusuf Gulabi. Nomor 14 Torekot Khulwatiyah. Pusat pengembangannya di kota Katsir. Nama pendiri pengembangnya Umar Al-Khalwati. Kemudian nomor 15 Torekot Sanan Amiyah. Torekot Sanan Amiyah. Pusat pengembangannya di kota Al-Wali. Nama pendiri pengembangnya Alim Sanan Ami. Ini torekot-torekot yang berkembang di negara Turki. Kemudian torekot-torekot yang berkembang di negara Arab Saudi. Yang berkembang di Arab Saudi, ibu kotanya Riyadh. Jadi yang berkembang di Arab Saudi, di ibu kota Riyadh, ini namanya satu torekot Alwaniyah. Pusat pengembangannya di kota Jeddah. Nama pendiri pengembangnya Syekh Ulwan. Kemudian nomor 2 torekot Haddadiyah. Pusat pengembangnya di kota Asir. Nama pendiri pengembangnya Sayyid Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Nomor 3 torekot Samsiyah. Pusat pengembangnya di kota Madinah. Nama pendiri pengembangnya Samsuddin. Nomor 4 torekot Sadaliyah. Pusat pengembangnya di kota Mekah. Nama pendiri pengembangnya Abu Al-Hasan Asy'ari. Nomor 5 torekot Idrisiyah. Pusat pengembangnya di kota Asir. Nama pendiri pengembangnya Sayyid Ahmad bin Idris bin Muhammad bin Ali. Nomor 6 torekot Wahabiyah. Pusat pengembangannya di kota Najd. Nama pendiri pengembangnya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini adalah torekot yang berkembang di negara Arab Saudi. Kemudian torekot yang berkembang di negara Irak. Ibu kotanya Baghdad. Negara Irak, ibu kotanya Baghdad. Satu torekot Qadiriyah. Pusat pengembangnya di kota Baghdad. Nama pendiri pengembangnya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Nomor 2 torekot Rifa'iyah. Pusat pengembangannya di kota Baghdad. Nama pendiri pengembangnya Sayyid Ahmad Rifai.
Nomor 3 Torekot Sakotiyah, pusat pengembangannya di kota Baghdad. Nama pendiri pengembangnya Sirri Sakoti. Kemudian nomor 4 Torekot Zainiyah, pusat pengembangnya di kota Kufah. Nama pendiri pengembangnya Zainuddin. Kemudian nomor 5 Torekot Suhrawardiyah, pusat pengembangnya di kota Baghdad. Nama pendiri pengembangnya Abu Najib As-Suhrawardi. Dan Syihabuddin Abu Hafsid bin Abdullah As-Suhrawardi. Ini torekot yang berkembang di negara Irak. Kemudian ada lagi torekot yang berkembang di negara Iran. Ibu kotanya Tahran, yaitu satu torekot Bustamiyah, pusat pengembangnya di Jabal Bustam. Nama pendiri pengembangnya Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian nomor 2 torekot Kubrawiyah, pusat pengembangnya di kota Khurasan. Nama pendiri pengembangnya Najmuddin. Kemudian nomor 3 torekot Nikmatul Ilahiyah, pusat pengembangnya di kota Kirman. Nama pendiri pengembangnya Asy'ad Wali Nikmatullah. Kemudian nomor 4 torekot Nurubuhsiyah, pusat pengembangnya di kota Khurasan. Nama pendiri pengembangnya Muhammad Nurbah. Kemudian nomor 5 torekot Sofawiyah, pusat pengembangnya di kota Ardabil. Nama pendiri pengembangnya Saifuddin. Ini torekot yang berkembang di wilayah negara Iran. Jadi ada 5 torekot yang berkembang di negara Iran. Ada lagi torekot yang berkembang di negara Suriah. Negara Suriah, ibu kotanya Damaskus, yaitu satu torekot Bakriyah, pusat pengembangannya di kota Aleppo. Nama pendiri pengembangnya Abu Bakar Wafi. Kemudian nomor 2 torekot Ilhamiyah, pusat pengembangnya di kota Damaskus. Nama pendiri pengembangnya Ibrahim bin Adham. Kemudian nomor 3 torekot Sya'biyah, pusat pengembangnya di kota Damaskus. Nama pendiri pengembangnya Sa'aduddin Jibwali. Sa'aduddin Jibwali. Ini torekot Sya'biyah.
Jadi nama tarekat yang berkembang di negara Suriah ini ada 3, yaitu Bakriyah, Ilhamiyah, Sa'diyah. Ini tarekat-tarekat yang berkembang di negara Suriah. Kemudian ada lagi tarekat yang berkembang di negara India. Ibu kotanya New Delhi. Kalau yang ada di negara India ini hanya ada 1 tarekat yang bisa berkembang di sana, yaitu tarekat Satoriyah. Tarekat Satoriyah. Pusat pengembangannya ini di kota Sator. Nama pendiri dan pengembangnya Abdullah Sator. Ini hanya 1 tarekat yang berkembang di negara India. Kemudian ada lagi tarekat berkembang di negara Pakistan. Di negara Pakistan itu 1 negara juga hanya ada 1 tarekat. Negara Pakistan itu ibu kotanya Karachi. Tarekat yang berkembang di sana namanya tarekat Ahmadiyah. Tarekat Ahmadiyah ini di negara Pakistan. Siapa pengembangnya tarekat Ahmadiyah? Nama pengembangnya dan nama pendiri namanya ialah Mirza Ghulam Ahmad. Ini tepatnya di kota Qadisiyah. Jadi di kota Qadisiyah, kota Qadisiyah. Nama pengembang, nama pendiri Mirza Ghulam Ahmad. Namanya tarekat Ahmadiyah. Ini di negara Pakistan. Kemudian negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia ibu kotanya Jakarta. Ada pusat pengembangan tarekat namanya tarekat Siddiqiyah. Pusat pengembangannya di kota Jombang, Provinsi Jawa Timur. Ini Indonesia, negara Republik Indonesia, yaitu tarekat Siddiqiyah. Siapa nama pendiri dan pengembangnya? Yaitu Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Mursyid Thariqatus Siddiqiyah, Syekh Mukhtar Al-Mujtaba. Ini
ini yang berkembang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di negara Indonesia ini ada torekot yang perkembangannya sangat pesat dan mempunyai pengaruh yang besar, yang sampai saat ini hingga sampai ke luar negeri, yaitu torekot Siddiqiyah yang dipimpin oleh Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba. Ini pendiri dan pengembangnya torekot Siddiqiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi masalah ilmu rohani yang diajarkan kepada sahabat Abu Bakar oleh Rasul ini dinamakan torekot Siddiqiyah. Dan nama torekot Siddiqiyah itu disebabkan kurun waktu sehingga berganti nama asli tertutup oleh nama yang baru, yang sekarang ini berkembang lagi di negara Indonesia. Pengembangnya adalah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba Qaddasallahu sirrahu. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekilas sehubungan dengan masalah jalan atau menurut Al-Quran ingkang sampun kula sebaten ngajeng subulus salam, jalan banyak untuk sampai kepada as-salam atau keselamatan. Jadi wajarlah kalau di dunia ini banyak torekot. Tapi walaupun banyak torekot, sumbernya hanya dari satu torekot, yaitu ilmu rohani yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar di dalam Gua Sur, dinamakan torekot Siddiqiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kira cukup. Lain waktu kita sambung lagi. Kangge kula cekapi akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.